warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Nah anak-anak, udah siap belum untuk belajar hari ini? Oke, sebelumnya coba rapikan terlebih dahulu pakaiannya dan siapkan alat tulisnya ya. Siapkan buku tema, buku tulis, pensil, dan penghapus. Sudah? Oke, jika sudah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Ibu ingatkan ya, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form seperti biasa. Coba di sini sudah pada isi absen belum? Kalau yang belum, isi dulu absennya sekarang ya. Oke, jika sudah, coba Ibu ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar apa ya? Betul, kemarin kita belajar mengenai penggunaan huruf kapital pada nama orang. Oke, Ibu ingin bertanya, kalau misalnya ada dalam sebuah teks, ada nama orang, kemudian nama orang tersebut terletak di bagian tengah kalimat. Apakah itu menggunakan huruf kapital? Iya, menggunakan huruf kapital. Kemudian, jika nama orangnya itu ada di akhir kalimat, apakah menggunakan huruf kapital? Iya. Jadi, jika kita ingin membuat sebuah teks, dan di dalam teks tersebut ada nama orang, maka nama orang itu diawali dengan huruf kapital, baik itu di awal kalimat, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Oke, jika sudah pada tahu anak-anak semuanya, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar di tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran ketiga. Nah, pembelajaran ketiga ini ada di halaman 31. Coba boleh sekarang dibuka bukunya halaman 31. Sudah? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kita akan mengamati dan membaca bersama-sama teks yang berjudul Petani. Nah, nanti dari teks itu kita akan merinci mengenai penggunaan huruf kapital pada nama orang dan penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Nah, kemudian nanti juga kita akan menyempurnakan sebuah kalimat yang masih salah, yaitu mengenai penggunaan tanda titik dan penggunaan huruf kapital. Nah, nanti itu ada ya di latihan buku tema kalian. Kemudian nanti juga kita akan belajar membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada di buku tema dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik pada akhir kalimat. Terakhir kita akan menentukan lamanya waktu menggunakan jam dinding. Yang pertama, yuk kita baca bersama-sama teks yang berjudul Petani. Petani. Lani, Edo, dan Dayu merupakan anak seorang petani. Mereka bertiga selalu membantu orang tuanya di sawah. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh petani, di antaranya membajak sawah, mencangkul tanah, menabur bibit, menabur pupuk, dan membasmi hama. Pekerjaan petani sungguhlah mulia. Pantas saja Lani, Edo, dan Dayu bangga menjadi anak petani. Nah, anak-anak, dari teks yang berjudul Petani tadi, apakah penggunaan huruf kapital pada nama orangnya sudah tepat? Iya, sudah tepat. Jadi, nama orang yang ada di teks Petani itu siapa aja ya? Betul, ada Lani, Edo, dan Dayu. Nah, kita perhatikan kembali teksnya. Nah, itu ya, Lani, Edo, dan Dayu. Huruf pertama dari katanya menggunakan huruf kapital karena Lani, Edo, dan Dayu merupakan nama orang. Nah, kemudian kalian perhatikan di akhir kalimat. Apakah ada penggunaan tanda titik? Iya. Nah, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Apa sih fungsinya?
fungsi tanda titik itu untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, juga bisa digunakan sebagai jeda atau berhenti terlebih dahulu sebelum membaca kalimat yang selanjutnya. Oke, anak-anak semuanya, coba sekarang buka buku tema kalian halaman 31. Sudah? Nah, jika sudah, di situ ada di kegiatan 1 yang bagian A. Nah, di situ instruksinya, perbaiki kalimat berikut dengan menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, Andi berangkat sekolah pukul 06.00 pagi. Nah, kira-kira yang diperbaikinya yang mana ya? Iya, yaitu kata Andi, harusnya A-nya menggunakan huruf kapital. Nah, boleh kalian langsung tulis ulang kalimat yang benar di bawahnya ya. Nah, kemudian selain Andi, apalagi nih yang harus diperbaiki? Betul, penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Nah, kemudian ada lagi nggak kira-kira yang harus diperbaiki? Nah, anak-anak, di situ kan ada menunjukkan waktu pukul 06.00. Kira-kira ada yang harus diperbaiki tidak ya dari kata itu? Betul, menggunakan tanda titik di tengah-tengahnya. Jadi 06.00. Nah, itu yang tepat ya. Jadi Andi, A-nya menggunakan huruf kapital, berangkat sekolah pukul 06.00 pagi titik. Sudah? Lanjut nomor 2. Ayah pulang kerja pukul 17.00 sore. Kira-kira yang diperbaikinya yang mana ya? Betul, kata ayah. A-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian apa lagi? Betul, pukul 17.00 sore titik. Menggunakan titik di akhir kalimat. Sudah? Lanjut nomor 3. Rani tidur pukul 20.00 malam. Kira-kira apa ya yang harus diperbaiki? Betul, nama Rani. Apanya yang diperbaiki? Iya, huruf di awal kata Rani, yaitu R-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian apa lagi? Iya, pukul 20.00. Kemudian iya, di akhir kalimat jangan lupa menggunakan tanda baca titik. Oke, sudah. Kita lanjut nomor 4. Keluarga anak sarapan pagi pukul 07.00. Coba kira-kira yang harus diperbaiki yang mana ya? Betul, keluarga Ani. Keluarga di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Kemudian betul, nama Ani, berarti A-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian apa lagi? Oke, betul, pukul 07.00. Kemudian iya, menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Jadi keluarga Ani, K dan A-nya menggunakan huruf kapital. Sarapan pagi pukul 07.00. Sudah? Lanjut nomor terakhir. Dita mempunyai teman baru bernama Amel. Kira-kira yang harus diperbaiki yang mana ya? Betul, nama Dita dan Amel. Apanya yang harus diperbaiki? Iya, menggunakan huruf kapital. D-nya menggunakan huruf kapital dan Amel, A-nya menggunakan huruf kapital. Pinter. Kemudian, apalagi yang harus diperbaiki? Betul, menggunakan tanda baca titik di akhir kalimat. Wah, hebat-hebat ya anak kelas 2B. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian yang B. Tulislah kalimat yang sesuai dengan waktu yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan sendiri nama anak tersebut. Nah, berarti kalian bebas ya menentukan namanya mau siapa aja. Nah,
Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Ada gambar apa ya? Betul, ada gambar seorang anak perempuan bangun tidur. Jam berapa bangun tidurnya? Oke, jam 5 pagi. 05.00. Coba, bisa kalian membuat kalimatnya? Oke, Ibu contohkan ya. Ibu contohkan misalnya nama anak perempuannya itu Ani. Ani bangun tidur pukul 05.00 pagi titik. Nah, Ani-nya menggunakan huruf kapital. Sudah? Nah, kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa ya? Iya, ada gambar anak laki-laki yang sedang mandi. Mandinya pukul berapa ya? Pukul 6 pagi. 06.00. Coba kalian buat kalimatnya. Bisa? Nah, Ibu contohkan. Misalnya nama anaknya itu Andi. Andi mandi pukul 06.00 pagi. Nah, sudah anak-anak? Oke, kita lanjut gambar yang ketiga. Coba perhatikan, ada gambar apa ya itu? Iya, ada gambar sekumpulan anak-anak yang sedang jajan di kantin. Jam berapa ya jajannya? Iya, jam 12 siang. Coba kalian buat kalimat dari gambar tersebut. Contohnya, siswa-siswi sedang jajan di kantin pukul 12.00 siang titik. Nah, gimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Nah, jika sudah, coba sekarang masih ingat gak waktu kegiatan ke-1 yang bagian A, kita mencoba memperbaiki sebuah kalimat yang belum sempurna atau belum benar. Nah, tadi ya yang nomor 1, Andi berangkat sekolah pukul 06.00 pagi. Nah, coba kalian perhatikan mengenai satuan waktu. Ada jam 6, ada jam 7, ada jam 8. Nah, kita pada saat ini dimudahkan dengan adanya teknologi jam tangan atau jam dinding. Coba di rumahnya apakah kalian punya jam dinding? Nah, gambarnya hampir sama ya seperti gambar di sini. Nah, coba kalian perhatikan anak-anak. Nah, dalam jam itu ada jarum panjang, ada jarum pendek. Kemudian ada jarum panjang yang lebih tipis. Nah, kira-kira apa bedanya ya? Nah, jarum pendek yang paling pendek itu menentukan satuan jam. Misalnya jarum pendeknya ada di angka 1, maka itu menunjukkan jam 1 atau pukul 1. Nah, jika menunjukkan di angka 2 atau mengarah ke angka 2, maka jam 2. Nah, jarum panjang itu menunjukkan menit, anak-anak. Coba ada yang tahu tidak 1 jam itu berapa menit? Betul, 1 jam itu 60 menit. Kemudian ada jarum yang berdetak setiap detik, yang paling tipis tapi panjang. Coba itu menunjukkan apa ya? Betul, itu menunjukkan satuan detik. Nah, jadi anak-anak, satuan detik itu jika berputar dari angka 12 ke angka 12 lagi, itu berjumlah 60 kali putaran atau 60 detik. Coba ada yang tahu tidak 60 detik itu berapa menit? Betul, 60 detik itu 1 menit atau 1 menit itu 60 detik. Kemudian tadi yang jarum menit. Yang jarum menit juga akan berdetak setiap 1 menit. Nah, sama. Sekali putaran dari angka 12 ke angka 12 lagi, jarum menit itu berputar sebanyak 60 kali atau 60 menit. Nah, tadi 60 menit itu berapa jam ya? Betul, 60 menit itu 1 jam atau 1 jam itu 60 menit.
Coba sekarang kalau 2 jam berarti berapa menit ya? Iya, 60 ditambah 60 atau 60 dikali 2. Maka kalau 2 jam berarti 120 menit. Nah, coba kalian perhatikan jam di sini. Kalian ada yang tahu tidak? Satu hari itu berapa jam ya? Betul, satu hari itu ada 24 jam. Maka penggunaan jamnya itu seperti apa ya? Penggunaan jam itu dari angka 00.00 sampai 23.00. Maksudnya apa? Nah, pukul 00.00 itu maksudnya pukul 12 malam. Jadi, mengawali hari itu dimulai dari pukul 12 malam atau sering disebutnya pukul 00.00. Kemudian lanjut ke pukul 1, 1 pagi. Lanjut ke pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, 11, 12. Nah, 12 di sini pukul 12.00 menandakan siang hari. Nah, kemudian kesananya melanjutkan dari angka 12 tadi, pukul 13. Nah, di jam dinding tidak ada kan angka 13. Nah, maksudnya 13 itu pukul 1 siang. Kemudian sudah 13, pukul 14.00. 14 itu pukul 2 siang. Kemudian pukul 15, pukul 16, pukul 17, pukul 18, pukul 19, pukul 20, pukul 21, pukul 22, hingga terakhir pukul 23. 23.00 itu pukul 11 malam. Pukul 00 ini masuk ke hari berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya cara menggunakan jam dinding. Nah, jadi untuk membedakan pukul 1 siang dengan pukul 1 pagi itu berbeda penulisannya. Kalau pukul 1 pagi nulisnya 01.00, kalau pukul 1 siang tadi berapa? Pukul 13.00. Pukul 2 pagi menulisnya 02.00, kalau pukul 2 siang pukul 14.00. Nah, sudah mengerti? Jika sudah, kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Tentukan lama waktu kegiatan berdasarkan jam berikut. Coba kalian perhatikan yang nomor 1. Itu jam berapa ya? Iya, di situ jam 3 sore, kemudian sampai jam 6 sore. Coba kalian isi kegiatan dimulai pukul. Nah, kalau jam 3 sore tadi nulis angkanya berapa ya? Betul, jam 3 sore itu pukul 15.00. Kemudian kegiatan selesai pukul 6 sore itu berapa? Iya, yaitu pukul 18.00. Kemudian lama kegiatannya dari pukul 3 sore sampai pukul 6 itu berapa jam ya? Ayo kita hitung bersama-sama. 3 sampai 6 ya. 4, 5, 6. Berarti 3 jam. Nah, coba kalian tulis 3 jam, kemudian 3 jam itu berapa menit ya? Tadi 1 jam itu 60 menit. Maka 60-nya ada 3. 60 ditambah 60 ditambah 60. Kira-kira berapa hasilnya? Betul, adalah 180 menit. Pinter. Kemudian lanjut nomor 2. Coba kalian perhatikan itu jam berapa ya? Iya, itu jam 8 malam hingga jam 9 malam. Nah, kegiatan dimulai pukul jam 8 malam tadi angka berapa coba? Betul, angka 20.00. Kemudian kegiatan selesai pukul 9 malam. Pukul 9 malam itu berapa? Betul, pukul 21.00. Nah, lama kegiatannya itu dari jam 8 sampai jam 9 berapa jam ya?
Betul, 1 jam. 1 jam itu berapa menit? Iya, 60 menit. Pinter. Kemudian lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 itu pukul berapa ya? Iya, pukul 7 pagi. Sampai pukul berapa? Betul, pukul 10 pagi. Lama kegiatan dari pukul 7 ke pukul 10. Coba kita hitung. 7, 8, 9, 10. Berapa jam? Betul, 3 jam. 3 jam itu berapa menit ya? 60 ditambah 60 ditambah 60. Maka hasilnya 180 menit. Oke, lanjut nomor 4. Pukul berapa ya? Pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, maka kegiatan dimulai pukul 07.00. Kegiatan selesai pukul, ayo coba, pukul 3 sore itu angkanya berapa ya? Betul, angkanya 15. Kegiatan selesai pukul 15.00. Nah, lama waktu kegiatan, coba kita hitung bersama-sama dari pukul 7 sampai pukul 3 sore. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Coba ada berapa jam? Betul, ada 8 jam. Coba 8 jam itu berapa menit ya? 60-nya berarti ada 8. 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Atau 60 dikali 8. Coba ada yang tahu nggak berapa 60 dikali 8? Betul, 480 menit. Wah, hebat ya anak-anak kelas 2B, sudah bisa menghitung lamanya waktu. Yuk kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar apa? Iya, kita sudah belajar penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini dilakukan pada apa saja? Iya, pada awal kalimat dan juga pada nama orang. Kemudian apalagi? Iya, kita sudah belajar mengenai penggunaan tanda titik. Jadi tanda titik ini digunakan untuk apa saja ya? Betul, tanda titik digunakan di akhir kalimat dan juga digunakan untuk menyatakan satuan waktu, membedakan antara jam dan menit. Kemudian terakhir kita sudah belajar mengenai menentukan lama waktu menggunakan jam dinding. Tadi dalam jam itu ada berapa angkanya? Ada 12. Nah, dalam jam itu ada pagi dan ada siang. Nah, itu beda ya penggunaan atau penulisan nama angkanya. Kemudian 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Oke, hebat semuanya. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, Ibu mempunyai oleh-oleh soal untuk kalian semuanya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan soalnya dan Ibu akan bacakan satu persatu. Soal evaluasi. Soal tidak perlu ditulis ulang, langsung tulis jawabannya. Nomor 1, penggunaan huruf kapital digunakan untuk nama titik-titik. Sudah? Nomor 2, penggunaan tanda titik digunakan di akhir titik-titik. Sudah? Nomor 3, perhatikan kalimat berikut. Sinta pulang sekolah pukul 12.00 siang. Perbaiki kalimat tersebut menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Sudah? Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada jam 9 pagi, yang kedua ada jam 1 siang. Kegiatan dimulai pukul titik-titik. Kegiatan selesai pukul titik-titik. Lama waktu, titik-titik jam, titik-titik menit. Silahkan diisi. Sudah? Sudah selesai menjawabnya? Jika sudah, kita akan bahas bersama-sama. Jika jawaban kalian salah, maka kasih tanda cakra. Jika jawaban kalian betul, kasih tanda checklist. Oke? Coba tadi nomor 1, penggunaan huruf kapital ini digunakan untuk nama apa? Nama orang, betul. Nomor 2, penggunaan tanda baca titik digunakan
pada akhir apa? Betul, pada akhir kalimat. Kemudian nomor 3, Sinta pulang sekolah pukul 12.00 siang. Coba, yang harus diperbaikinya yang mana? Betul, Sinta. Nama orang berarti menggunakan huruf kapital. Kemudian pulang sekolah pukul 12.00 siang titik. Nomor terakhir, coba kegiatan dimulai pukul berapa? 9 pagi. Menulisnya gimana? 09.00. Kemudian kegiatan selesai pukul berapa? Pukul 1 siang itu bagaimana penulisannya? Betul, 13.00. Nah, lama kegiatannya berapa jam? Dari pukul 9 ke pukul 13. Yuk kita hitung bersama-sama. 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 4 jam. Nah, 4 jam ini berapa menit? Coba kita hitung bersama-sama. 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Coba kira-kira berapa jawabannya? 60 ditambah 60, 120. 120 ditambah 60, 180. 180 ditambah 60, 240. Maka 4 jam itu 240 menit. Nah, gimana? Ada yang betul semua? Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pola lantai di pembelajaran keempat. Nah, boleh kalian baca-baca terlebih dahulu ya materinya. Nanti kita akan bahas bersama-sama materi tersebut pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita ucapkan juga doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.